Selamat berjumpa dan selamat datang di video matematika. Saya Abi dan pada video ini saya akan membahas sekilas tentang visualisasi dengan R dalam dua dimensi. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Kita mulai dari fungsi plot. Fungsi ini digunakan untuk memplot titik pada bidang. Parameter pertama adalah titik X dan parameter kedua adalah titik Y. Di kasus ini, X adalah 1 dan Y adalah 2, sehingga plot XY memberikan titik 1,2 pada bidang. Untuk plotting sekelompok titik, kita dapat gunakan vektor. Untuk membuat vektornya, kita misalkan X dan Y adalah C dalam kurung kelompok titik yang diinginkan. Dalam kasus ini, X adalah 1, 2, dan 3, dengan Y adalah 3, 2, dan 1. Sehingga titik-titik yang ditampilkan adalah 1,3, 2,2, dan 3,1. Fungsi plot juga dapat menggunakan hanya satu parameter. Parameter ini nantinya akan dijadikan nilai-nilai pada sumbu Y, dan sumbu X-nya akan dilihat dari indeks pada vektornya. Indeks pada vektor dimulai dari angka 1 dan hanya merupakan bilangan bulat. Berikut ini adalah rekaman saya bermain dengan fungsi plot. Selain menggunakan sintaks C dalam kurung untuk membuat vektor, kita dapat juga menggunakan barisan atau sequence untuk menyimpan sekelompok titik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengetik SEQ dalam kurung start, stop, step. Start adalah angka pertama, stop adalah angka terakhir, dan step adalah beda setiap angka yang berurutan. Di sini saya mencoba memplot titik-titik X sama dengan 1, 2, 3, sampai dengan 10, dengan Y-nya adalah X kuadrat. Beginilah hasil yang diperoleh. Untuk mengubah jenis representasi pada plot, kita dapat menggunakan parameter type. Secara default, parameter ini menggunakan type sama dengan P untuk point atau titik. Untuk mengganti tipe menjadi garis, gunakan type sama dengan L. Untuk menampilkan titik dan garis, gunakan type sama dengan O. Fungsi lines digunakan untuk menambahkan plot di atas plot. Ini dapat dimanfaatkan untuk membandingkan antara dua plot. Berikut ini, saya mencoba menggunakan fungsi lines untuk membandingkan pergerakan dari X, yaitu 1 sampai dengan 10, dan Y, yang merupakan X yang dikuadratkan. Urutan perintah yang benar adalah plot, kemudian lines, bukan lines, kemudian plot.
Berikut ini, saya mencoba suatu modifikasi. Saya mengganti ketebalan garis dengan parameter LWD. Kemudian, saya memberikan pembeda warna dengan menggunakan parameter COL. Untuk memberikan konteks pada plot kita dapat memberikan judul plot dan label sumbu. Untuk memberikan judul, gunakan parameter main sama dengan judul. Untuk memberikan label sumbu, gunakan xlab sama dengan untuk sumbu x dan ylab sama dengan untuk sumbu y. Berikut ini saya akan praktekkan. Kita juga dapat mengubah tipe garis. Gunakan parameter LTY sama dengan untuk menampilkan garis-garis putus-putus sesuai dengan nilai parameternya. Berikut ini, saya akan menampilkan beberapa nilai untuk parameter LTY berikut. Fungsi points mirip seperti fungsi lines. Kali ini, kita hanya akan melihat guna fungsi points dalam membandingkan dua scatter plot. Di sini, saya membuat vektor Y1 dan Y2 yang diplot menggunakan satu parameter. Kemudian, memberikan warna yang berbeda untuk kedua scatter yang dihasilkan. Sebagai latihan, coba gunakan dua parameter untuk memplot Y1 dan Y2. Gantikan indeksnya dengan vektor X1 dan X2, dan gunakan sembarang vektor sesuka hati. Pie adalah perintah untuk membuat pie chart. Dengan parameter pertamanya adalah sebuah vektor yang berisikan angka-angka. Berikut ini, kita coba misalkan vektor P adalah 20, 30, 50. Maka, hasilnya akan ditampilkan sebuah pie chart seperti ini, dengan label dari setiap nilai adalah indeks pada vektornya. Kita dapat mengubah label tersebut dengan membuat vektor yang berisikan string yang mewakilkan label yang diinginkan. Berikut ini, saya berikan nama buah-buahan untuk setiap labelnya. Parameter yang digunakan adalah labels sama dengan.
Jika diinginkan, kita dapat memutar pie chart ini dengan sudut tertentu menggunakan parameter init.angle sama dengan. Berikut ini, saya akan mencoba beberapa sudut yang cocok untuk pie chart ini dan enak untuk dilihat. Kita dapat memberikan konteks pada pie chart ini dengan membuat judul. Dalam hal ini, saya berikan judul dengan parameter main sama dengan dan menamakan pie chart ini dalam kutip buah. Agar pie chart ini terlihat lebih cantik, kita dapat mengganti warna untuk setiap potongannya. Memberikan warna dapat dilakukan dengan membuat vektor seperti membuat label tadi. Dalam hal ini, saya berikan warna yang bersesuaian dengan warna buahnya. Seperti biasa, parameter yang digunakan adalah parameter COL sama dengan. Sekarang, kita akan mencoba membuat legendanya. Perintah yang digunakan adalah legend dalam kurung, dengan parameter pertama adalah letak, parameter kedua adalah label.fill sama dengan, yang disesuaikan dengan vektor warna yang telah dibuat. Dalam hal ini, letaknya adalah di bottom right atau di pojokan bawah, dengan labelnya adalah sesuai dengan vektor warna. Sekarang kita akan membahas bar plot atau bar chart dengan bar plot. Fungsi bar plot dalam kurung mirip dengan fungsi plot. Parameternya boleh 1 atau 2, sama saja. Dan sekarang saya akan mencoba untuk membuat bar chart Y terhadap X dengan terlebih dahulu membuat vektor X dan Y-nya. Perhatikan saya menggunakan vektor berisi string untuk X-nya. Hal ini karena sumbu horizontal pada bar chart hanyalah label. Parameter pertama fungsi bar plot adalah Y, dengan parameter kedua adalah names.arg sama dengan, yang akan disesuaikan dengan vektor X kita. Sebenarnya, parameter kedua ini tidak wajib dan jika dihilangkan, hanya akan menghilangkan label untuk setiap bar. Sekarang kita akan gunakan parameter density sama dengan untuk memberikan arsiran terukur pada setiap bar. Intensitas arsiran akan semakin besar dengan membesarnya nilai density. Berikut adalah contohnya. Sekarang, kita akan membahas parameter width sama dengan. Parameter ini akan mengatur lebar setiap bar dengan parameter vektor. Berikut ini adalah suatu contoh. Di sini, saya mencoba bermain dengan parameter width dengan menggantikan vektornya menjadi Y, dan Y kuadrat, dan lain-lain. Parameter yang terakhir adalah parameter horizontal sama dengan. Jika parameter ini diberikan nilai true, maka bar chart ini akan menjadi horizontal, seperti berikut.